Jadi itulah yang Bapak ingin sampaikan. Yang dipelajari dalam kimia seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, ya, sifat-sifat, perubahan, susunan, struktur, dan dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menganggap berhubungan dengan zat-zat beracun itu dalam hari-hari, namun perlu juga kita mengetahui sangat bermanfaat banyak bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu kita akan mempelajari satu persatu itu cabang-cabang ilmu kimia. Itu banyak bidang-bidangnya. Misalnya ada kimia organik, itu mempelajari khusus tentang kimia yang ada di dalam organisme. Namun tidak hanya itu. Kimia organik itu juga dalam hal-hal yang jasad-jasad mati dipelajari. Jadi tidak hanya dalam bidang jasad hidup, toh. Nah, lihat ada kimia anorganik. Jadi misalnya yang menyangkut mineral, senyawa logam. Jadi material-material itu, ya, garam, pembuatannya bagaimana, itu sebagai kimia anorganik. Kemudian bidang kimia analitik, nah, ini umumnya di bidang pengukurannya, analitik. Jadi sangat kualitatif dan kuantitatif dan berkaitan dengan pengembangan aplikasi peralatan yang sangat-sangat canggih, sangat pekah, ya. Jadi analitik, jadi pengukuran ketelitian menyangkut ketelitian. Jadi analisanya itu kimia itu, ini misalnya di apotek, toh, itu seringkali itu laboratorium kimia itu, ya. Kemudian biokimia, ya. Nah, yang berkaitan dengan biologi, jadi khusus namanya biokimia. Jadi khusus menyangkut senyawa-senyawa dalam makhluk hidup disertai dengan perubahan-perubahannya, ya, gitu. Jadi sangat peka, ya, biologi itu. Kemudian ada kimia lingkungan yang menyangkut mengenai polusi, ya, pencemaran, atau mengenai limbah, buangan-buangan itu sampah, bagaimana kita membuat air bersih, yaitu kimia lingkungan. Kemudian kimia farmasi, ya, ini ya betul-betul tentang bagaimana zat-zat yang aktif, toh, zat-zat di alam yang bahan alam aktif yang berkhasiat. Jadi ini kalau sudah farmasi sudah menyangkut obat-obatan itu.
kemudian ada kimia fisik, toh, yang berkaitan dengan fisika. Jadi ada hubungan kimia fisika, kimia dan fisika. Misalnya energi, toh, yang terdapat dalam suatu reaksi kimia, toh. Adik-adik tahu kalau reaksi kimia itu ada yang bisa menimbulkan energi yang tinggi, menghasilkan. Namun ada yang reaksi itu malah memerlukan energi, toh. Energi yang menyertai reaksi kimia, baik yang menghasilkan maupun yang diperlukan, serta mengenai perubahan kimianya. Nah, ini dipelajari dalam kimia fisika. Kimia fisika. Nah, kemudian kimia pangan. Kimia pangan. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, toh. Jadi seringkali sudah ada zat-zat yang kita sudah campurkan pada makanan supaya makanan itu tahan lama. Jadi sekarang kan pedagang-pedagang mencari untung, dia tidak suka dia punya bahan dagangan itu cepat rusak makanannya itu. Ya, dia menggunakan zat kimia, toh. Jadi itu misalnya kimia pangan. Jadi misalnya dia menjual bahan pangan, bagaimana dia tahan lama. Jadi seperti apa? Contohnya Supermi. Ada orang yang menjual mie di pasar kan? Mie biasa itu. Itu kan tidak tahan lama. Mie itu tidak tahan lama, rusak. Sudah supaya dia bisa lagi dirubah, diproses menjadi dalam bentuk mie yang lain, toh. Sehingga muncullah yang Supermi, Indomie, toh, sudah segala macam-macam itu. Nah, itu kimia pangan maksudnya itu ya. Kemudian satu luka yang tidak kalah penting itu kimia inti, mempelajari proses kimia dalam yang terjadi di dalam suatu inti atom. Nah, ini zat-zat yang radioaktif. Jadi zat-zat yang bisa memancarkan sinar yang sangat berbahaya. Namun ada juga yang digunakan untuk bidang kedokteran, toh. Sinar-sinar alfa, toh. Sinar ronsen, itu sinar radioaktif, toh. Sekali sinar, kalau di ronsen ya biasanya 6 bulan baru boleh ronsen lagi. Sebab sel-sel yang kena sinar radioaktif itu rusak, toh. Namun dia akan tumbuh lagi. Jadi 6 bulan kemudian baru dunia bidang kedokteran mengatakan boleh diproses lagi, boleh diulangi lagi ronsennya. Ya, itulah bagian-bagian dari biokimia. Jadi ada organik, anorganik, analitik, biokimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, dan kimia inti atau radiokimia, itu kimia inti. Ini yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan peledak, bom atom, yaitu kimia inti. Kalau adik-adik tahu sejarah bagaimana Nagasaki dan Hiroshima itu hancur, itu dengan proses reaksi inti atau kimia inti. Ya.
kita melihat bagaimana sekarang kegunaan ilmu kimia di dalam bidang kehidupan. Satu misalnya kedokteran. Jadi dalam pengertian sangat luas sehingga di dalam ilmu sangat penting ilmu kimia itu di bidang kedokteran. Segala macam pengobatan, segala macam transfusi, kimia farmasi, pembuatan obat itu di dalam gunanya di dalam bidang kedokteran sangat banyak. Kalau namanya sudah ke rumah sakit, sudah di situlah peranan ilmu kimia di bidang kedokteran. Tanpa dokter praktek, bagaimana tubuh manusia, pencernaan, kemudian proses pernafasan, gerak, bagaimana memproduksi hormon segala macam, saraf. Jadi itu semua melalui bidang kedokteran. Pertanian. Nah, ini kita sudah tahu negara kita adalah negara agraris pertanian. Nah, itu sangat penting, misalnya apa? Pupuk. Zat-zat ini diperlukan oleh tanaman diproduksi oleh pabrik-pabrik untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu. Terutama pupuk. Itu semua dibuat dengan proses kimia. Jadi tidak langsung bikin saja begitu. Tidak. Jadi misalnya pembuatan urea, pembuatan pupuk NPK, fosfor, kalium, itu melalui semua proses kimia. Kemudian bidang geologi, bidang geologi itu jadi mengenai batu-batuan, tambang-tambang, minyak bumi yang menyusun mineral-mineral. Nah itu semua dipelajari dalam kegunaannya dalam ilmu kimia dalam bidang geologi. Bidang biologi apalagi, makhluk hidup, pelajari tentang makhluk hidup yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup melalui apa? Pencernaan, pernafasan, fermentasi, misalnya tanaman itu pada waktu mana dia terjadi proses fermentasi, fotosintesa, tahuan tentang seterusnya. Kemudian dalam proses karbohidrat, protein, semua di dalam biologi, vitamin, lemak, asam-asam, enzim, nukleat, itu semua di bidang biologi. Kemudian juga bidang hukum ada, dengan jadi kalau secara langsung tidak ada hukuman, masa hukum, tetapi dapat dirasa ketika diberlakukannya pemeriksaan, misalnya memeriksa barang bukti, peristiwa hukum yang menyangkut kriminal, misalnya memeriksa sidik jari atau di suatu benda di larutan yang terkena cahaya, bekas sidik jari berubah warna menjadi ini segala macam. Itu kan diperiksa dengan bidang kimia. Zat-zat digunakan untuk melihat sidik jari sama atau tidak, DNA malah itu, memeriksa itu benar tidak, itu dalam hukum kan
bisa. Bidang mesin, apalagi sifat dan logam, mana yang tahan panas, toh bagaimana pembuatannya. Nah, itu kan ilmu kimia. Kita membedakan logam ini yang lebih tahan panas dari logam ini, atau bahan bakar misalnya, toh pakai solar. Apa bedanya dengan pakai bensin? Apa bedanya dengan minyak tanah? Apa bedanya dengan minyak palem, toh kolesterol misalnya itu, minyak kelapa, toh lemak, toh itu minyak oli pelumas. Nah, itu hubungannya dengan ilmu kimia. Kemudian teknik sipil, ya ini dalam bidang antara lain, toh bidang teknik kayu, semen, toh cat, paku besi, pipa, lem, tuh banyak itu dalam bidang sipil. Jadi begitu berperanan, toh ilmu kimia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak hal-hal, toh yang kita perhatikan sangat besar peranan ilmu kimia itu di bidang kehidupan manusia. Adik-adik, kita lanjutkan dengan bagaimana kita belajar. Belajar itu pertama melihat, merumuskan masalah, menyusun apa pengaruhnya, kemudian mencari apa solusinya, kemudian diteliti, kemudian menganalisa apa yang kita ada lihat. Yaitu dalam proses metode ilmiah. Jadi tidak langsung mengambil kesimpulan. Jadi ada ambil sampel, melihat, menyusun bagaimana teorinya, toh merumuskan apa yang kita akan cari di situ, toh bagaimana cara kita di laboratorium membuat eksperimennya, toh kemudian menggunakan data-data apa kita mengolah itu, toh kemudian kita menyimpulkannya, baru kita menemukan hasil. Jadi ada judulnya, jadi sudah SMA, adik-adik akan dapat kita melihat, toh bagaimana peranannya, cara menyusunnya itu sudah ada di dalam kopian anak-anak. Bapak sudah kirim itu, fotokopinya Bapak sudah kirim itu dulu, toh cobaan ya. Ini kita coba menjawab soal-soal yang ada di buku adik. Memilih jawaban. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya, sama adik-adik ada itu. Jadi ilmu kimia membantu memahami jenis ikatan dan bentuk molekul senyawa yang berkaitan dengan sifat khas tiap-tiap senyawa. Bagian ilmu kimia yang mempelajari hal tersebut adalah perubahan materi, struktur materi, susunan materi, kinetika kimia, sifat materi. Jadi jenis ikatan. Jadi berarti itu kalau ikatan itu sudah menyangkut toh struktur materi, toh
struktur. Gimana dia punya keterkaitan satu dengan yang lain. Itu ya maksudnya di dalam molekul berkaitan itu ya, itu merupakan sudah susunan materi. Itu susunan materi. Tina ingin mempelajari tentang proses pencemaran dan memanfaatkan zat gizi makanan oleh tubuh. Cabang ilmu kimia yang sebaiknya dipelajari oleh Tina adalah kimia pangan. Nah, seorang peneliti harus menggunakan metode yang didasarkan pada fakta untuk memecahkan masalah. Jawaban dan solusi masalah diperoleh dari pengukuran dan pengolahan data secara objektif. Kesimpulan penelitian bukanlah hasil pemikiran dan pengandaian semata. Sikap ilmiah ini merupakan sikap peneliti yang berupa logis, kritis, empiris, merupakan yang analitis. Jadi kita menganalisa itu. Masalah ini ditentukan pemecahan dengan cara melakukan pengujian dan pengumpulan data terhadap tahap tersebut merupakan tahap metode ilmiah yang berupa pengolahan data, pengujian dan pengumpulan data, pengolahan data. Beberapa peran ilmu kimia dalam kehidupan sebagai berikut. Penemuan bahan aktif deterjen yang aman bagi kimia lingkungan. Penemuan alat uji kandungan gula darah dalam tubuh. Penemuan pupuk sintesis untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Penemuan obat untuk menurunkan demam. Penemuan komposisi bahan bakar yang ekstrim untuk mesin. Peran ilmu kimia ini di bidang farmasi ditunjukkan oleh angka. Kalau angka farmasi obat demam, dua apa ya. Bidang kimia yang harus diketahui seorang peneliti agar dapat mempelajari tentang reaksi nuklir adalah ini. Kimia inti dan kimia lingkungan. Nuklir itu atom. Salah satu contoh penerapan ilmu kimia di bidang lingkungan meneliti sifat dan kerangka, mempelajari informasi mengenai kandungan mineral logam bumi, memeriksa kandungan zat dalam bahan makanan untuk mengetahui keamanannya, menemukan tahapan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga maupun industri, mengolah hasil peternakan dengan proses kimia untuk kimia lingkungan. Pengolahan sampah dan limbah rumah tangga di lingkungan. Hubungan yang tepat antara peran ilmu kimia dengan bidang kehidupan ialah bidang peranan ilmu kimia. Mesin, hubungan yang tepat antara peran ilmu kimia adalah mesin,
E. Interaksi kimia dalam tubuh manusia dalam sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, ekskresi, gerak, reproduksi, telah mengantarakan penemuan dalam bidang farmasi. Hal ini merupakan salah satu pendapat ilmiah dalam bidang kesehatan. Ya. Ya. Kecakapan Robert sebutkan 5 cara ilmu kimia yang diterapkan. Jelaskan pengertian metode dalam kelangkaan bagaimana pandang ilmu. Bukan rasa sikap ya. Ini adik-adik bisa lihat jawabannya ada di dalam buku yang sudah Pak Kopi. Ya. Keselamatan kerja di laboratorium. Jadi itu banyak hal-hal yang adik baca saja di situ. Ya. Bagaimana caranya itu gimana keselamatan kerja. Jadi dalam itu untuk kegiatan kita dengan kelengkapan peralatan. Jadi di laboratorium. Jadi di sana tidak sembarangan. Tinggal sembarangan membuka zat-zat kimia tidak boleh tanpa ada izin dari pengelola lab. Tidak boleh. Di situ ada tim ahli. Adik hanya menyodorkan apa yang diinginkan, disuruh oleh guru, mau ambil zat ini, mau ambil alat ini. Nah, itu semua harus ada prosedurnya. Jadi tidak sembarangan. Adik-adik tidak boleh ambil sembarang, tidak bisa. Nanti adik dapat ambil racun, tidak tahu. Apalagi tidak ada labelnya, ya. Kode-kodenya itu tidak ada yang adik-adik tahu. Ada hanya kepala lab tahu, pengelola lab yang tahu ini zat beracun, ini zat ini zat ini saja itu. Jadi harus ada aturannya. Kita mempersiapkan semua itu atau aturan tata tertib di laboratorium. Hasil kerja apabila hasil dilakukan dengan benar akan diperoleh data pengamatan yang tidak akurat. Jadi semakin teliti kita bekerja, semakin baik hasilnya. Jadi tidak lagi seperti yang lain-lain misalnya seperti itu. Jadi ada aturan, itu adik bisa baca. Kemudian alat-alat di laboratorium sama-sama adik sudah ada. Adik-adik tinggal melihat itu. Ada sampai 27 sampai berapa ini? Ini ada lambang-lambang bahan kimia. Tuh ada bisa lihat lambang-lambangnya. Jadi kalau gambar tengkorak beracun,
itu toksik, jadi beracun. Kemudian ada gambar seperti sinar api, berarti mudah meledak. Jadi ada yang nyala, kayak nyala lilin, itu berarti mudah terbakar. Jadi mudah berkarat, korosif. Mudah, jadi tidak boleh sembarang, itu tanda kali. Kemudian ada yang kayak kipas angin, itu unsur radioaktif. Jadi sudah ada macam-macam, ada pengoksidasi, ada yang membahayakan lingkungan, misalnya ada alkohol, itu sudah ada semua. Jadi kemudian ada menangani sampah, sangat harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak diingin hal-hal yang tidak akan terjadi. Perlunya laboratorium dan mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan. Untuk menangani buangan sampah dikumpulkan sesuai jenisnya, ada sendiri, yang basah sendiri, ada yang dapat bisa didaur ulang pula, yang sudah tidak bisa. Kalau kimia itu biasanya kalau saat cair itu biasanya saat yang habis pakai, jadi sudah dipakai buang. Itu kalau cairan kimia, jadi tidak lagi bisa dipakai lagi. Dengan minyak goreng, habis satu kali pakai bakore boleh ulang. Kalau di laboratorium saat kimia di lab tidak bisa. Dia sangat mudah bereaksi. Jadi ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa. Yang termasuk kelompok bahan buangan sampah antara lain gelas. Kalau gelas kan boleh pakai lagi. Kaleng, baterai, buah-buahan, tanaman, beberapa jenis sampah, kaca, keramik yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik dihancurkan. Jadi yang paling banyak terdapat di laboratorium, tidak semua bahan buangan itu dibuang sembarang. Jadi ada yang tidak bereaksi dengan air, ada yang mudah meledak, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan baru kita ketahui dengan jelas apa itu. Dalam ilmu kimia dikenal larutan basa, yang bersifat basa, alkalis, ilmu kimia bersifat basa, alkalis, dan asidis. Asidis itu asam, alkalis basa itu sifat basa. Kalau larutan basah bisa langsung dibuang, dari saluran khusus dari pembuangan laboratorium.
ya, harus dinetralkan dahulu sebelum dibuang, dilakukan pada tempat yang disediakan dan dilakukan menurut prosedur. Jadi harus dinetralkan dulu dengan air banyak-banyak, supaya sifat basahnya hilang. Netralkan dengan asam hilang, jadi tidak langsung dibuang. Kemudian larutan asam sama dengan larutan basah juga, tidak boleh mengonsumsinya beracun, bahaya. Sebelum dibuang, asam harus dinetralkan dulu. Jadi basah dinetralkan dengan asam, asam dinetralkan dengan basah. Jadi ada dua zat yang sangat penting di pada ilmu kimia, itu asam dan basah. Itu adik-adik harus tahu persis dua sifat zat yang ada di bidang kimia. Asam basah adalah satu garam. Jadi asam itu cara pembuangannya juga sesuai dengan prosedur, dinetralkan dulu, jadi tidak bahaya. Pelarut, pelarut itu kita kenal yang paling top banyak itu adalah air. Namun tidak semua pelarut itu air. Jadi pelarut yang tidak ada pelarut yang mengandung zat kimia lain. Jadi air yang sudah ditambahkan dengan zat kimia. Jadi harusnya tidak mengandung unsur-unsur beracun. Tuh. Itu hati-hati membuangnya. Jadi tidak sama dengan air yang belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia beracun. Zat kimia itu banyak, tidak, bromida, iodida. Kalau perlu zat-zat itu bisa dinetralkan. Ya, kalau dia sudah mengandung unsur halogen macam kloroform, sudah ada Cl, itu sudah sangat beracun. Dia ada sebelum dibuang harus dilakukan konsultasi itu pengelola. Kemudian ada bahan yang mengandung merkuri. Merkuri itu raksa, air raksa itu dengan ekstrak perlu dilakukan konsultasi juga. Zat kimia yang pembuangan bahan radioaktif, penanganan khusus, ekstrak berwarna, berwenang dalam pengelolaan sampah dari ini di Indonesia adalah bahan tenaga atom nasional. Badan tenaga atom atau Batan. Air pembelas itu orang menaruh air formal 10 terakhir. Bebas merkuri, cyanida, amonyak, minyak tanah. Dengan kata itu Aquades, bebas dari saluran saluran pembuangan. Kebakaran, cara saja membunuh kalau terjadi kebakaran, tidak semena-mena dibunuh. Ya, ada yang cuma memerlukan kalau api ringan, alat pemadam api ringan, APAR, alat pemadam api ringan. Jadi mungkin cuma dengan
pasir, air, atau hanya mematikan arus listrik. Jadi itu tidak mengganggu pemadam kebakaran. Dan banyak petunjuk dan larangan dari petum, adik-adik bisa baca sendiri. Itu udah sampai banyak ya. Tuh, banyak. Sampai ke XA tuh. Ini adik bisa baca sendiri. Ada petunjuk larangan di laboratorium. Tuh. Tuh. Dan kita coba menjawab soal. Tuh. Yang ada sama adik-adik. Perhatikan gambar di samping. Alat tersebut berguna untuk membuat larutan encer dari larutan pekat, membuat larutan dari sampel padatan, mereaksikan dua larutan atau lebih, pada menimbang massa padatan, mengukur volume larutan. Jadi yang benar adalah, adik bisa lihat, kalau Pak, ini Pak taruh ya, di jenis-jenis alat laboratorium. Oh, kita lihat itu di alat-alat dan kegunaannya. Jadi ada di halaman 1 ya, nomor 13. Tuh. Menampung, mencampur bahan larutan dalam proses titrasi. Jadi gunanya untuk alat yang tepat untuk mengambil larutan induk dengan volume 5 dari dalam botol 5 ml. Jadi gelas pipet ukur. Toh kalau 5 ml dengan pipet ukur. Topan melakukan percobaan untuk menyelidiki jumlah endapan yang terbentuk dari hasil reaksi rendah. Peralatan yang digunakan oleh Topan adalah macam-macam caranya ini. Dijawab saya, ini semua sudah ada dalam soal. Begitu juga soal harian. Ya, Andi tertarik mempelajari pemanfaatan unsur radioaktif untuk pengobatan, peningkatan kualitas untuk pengobatan dan peningkatan kualitas pertanian. Cabang yang harus dipelajari adalah
Ya inti. Ya inti. Ya inti. Dan adik jawab ini ya. Ini teori. Belum ada hitungan. Nanti kalau sudah ada hitungan, ya, Bapak akan menerangkannya di papan.